atau kembali ke mezbah, kembali ke altar atau kembali ke mezbah, dengan judul malam ini adalah penyucian dan penyerahan. Penyucian dan penyerahan. Kemarin kita sudah mengikuti, pada malam pertama kita sudah mengikuti firman Tuhan yang dibawakan oleh Sasha, yaitu pada waktu Adam dan Hawa berdosa, Tuhan kemudian mendatangi mereka. Lalu Tuhan mengatakan, di manakah engkau? Ya, di manakah engkau? Karena mereka sudah berdosa, jadi mereka tidak lagi seperti sebelum berdosa, yaitu bisa bertatap muka dengan Tuhan. Tetapi kali ini dosa menyebabkan mereka tidak lagi bisa bertatap muka dengan Tuhan, walaupun mereka bisa mendengar suara Tuhan. Ya, jadi sama dengan Zoom malam inilah ya, kita tidak bisa melihat muka kita, tetapi bisa mendengar suara saya. Ya. Pada waktu Tuhan mengatakan di manakah engkau, seperti pelajaran tadi malam, itu bukan berarti Tuhan tidak tahu tempat mereka bersembunyi di antara pepohonan, ya. Tetapi itu mengungkapkan kasih karunia Tuhan. Tuhan mendatangi mereka, padahal mereka sudah berdosa. Tuhan mau supaya mereka apa? Mau kembali, ya. Jangan terus-menerus semakin berdosa. Di manakah engkau itu mengungkapkan bahwa kasih Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan berkata, apakah masih ada kasih kamu kepadaku? Apakah kamu masih mencintai saya? Ya. Jadi itulah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Ya. Tuhan mau memanggil kembali mereka, ya, walaupun mereka malu, ya, takut karena sedang merasakan akibat daripada kesalahan mereka dalam keadaan telanjang. Tetapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Lalu pada saat mereka tidak bisa lagi berkomunikasi atau bertatap muka dengan Tuhan, maka yang kedua yang Tuhan berikan kepada mereka adalah Tuhan memberikan sarana bagi mereka, yaitu Tuhan menyuruh untuk membuatkan mereka mezbah. Ya, Tuhan menyuruh mereka untuk apa? Membuatkan mezbah. Jadi mezbah bagi Adam dan Hawa itu sebagai mezbah korban penebus dosa karena mereka sudah berdosa, dan sekaligus sebagai mezbah doa dan syukur, ya, mezbah doa dan syukur. Kenapa? Karena mereka masih dicintai oleh Tuhan. Mereka tetap dicintai oleh Tuhan walaupun mereka sudah melanggar hukum Allah, sudah melanggar perintahnya. Dan itulah yang berjalan terus hingga sekarang ini. Jadi model inilah yang berjalan terus hingga sekarang ini. Ya. Kita manusia berdosa tidak bisa lagi seperti Adam dan Hawa sebelum berdosa. Tetapi suara Tuhan kita masih bisa dengar, ya, melalui firman-Nya. Pada umumnya mezbah adalah sebuah tempat persembahan korban, ya. Kemudian dalam Alkitab, mezbah selalu mewakili tempat penyucian dan peringatan. Mezbah juga adalah simbol lahiriah dari hubungan pribadi seseorang atau keluarga dengan Tuhan, serta bentuk pengakuan dan penyembahan kepada Tuhan. Mezbah sering dibangun untuk memperingati pertemuan dengan Tuhan yang berdampak besar pada kehidupan seseorang. Ya, itulah beberapa makna dari mezbah. Mezbah itu terus dibangun oleh setiap pengikut Tuhan sejak Adam dan Hawa sampai kepada keturunannya, ya, sampai kepada keturunannya
bapak-bapak, para bapak ya yang umurnya ratusan tahun itu, dan sampai juga kepada Nuh, Kita tahu sendiri bahwa setelah Nuh keluar dari Bahtera, maka yang pertama dia lakukan adalah mendirikan mezbah. Kejadian 8 ayat yang ke Kejadian 8 ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Nuh dan keluarganya keluar dari Bahtera. Sebelum mereka membangun tempat tinggal, maka aktivitas awal pertama yang mereka lakukan adalah mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Membangun mezbah dan mempersembahkan korban bakaran sebagai rasa syukur bagi mereka karena sudah diselamatkan, ya. Dan sekarang mereka menikmati lagi keadaan dunia walaupun tidak seindah sebelum air bah. Tetapi bukan itu yang menjadi masalah bagi Nuh dan keluarga. Yang menjadi perhatian mereka adalah mereka tetap hidup, ya, terlindung di dalam bahtera, di mana Tuhan melindungi mereka bersama hewan-hewan yang ada di dalam bahtera itu. Kemudian kita datang kepada Abraham dan keluarga. Pada waktu Tuhan memanggil mereka, Abraham keluar dari negerinya. Dalam Kejadian 12 ayat 7, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi sampai di Kanaan, Tuhan mengatakan, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Ya, jadi bukan cuma kepada Abraham, tapi kepada seluruh keturunannya. Sebagai rasa syukur dan terima kasih, maka Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Di Kanaan dia berpindah-pindah tempat, ya. Kenapa dia berpindah tempat? Itu artinya menyusuri sejauh dia bisa jangkau, maka itulah akan menjadi warisan bagi anak cucunya atau bagi keturunannya. Kejadian 12 ayat 8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Nah, di sini muncul kata memanggil nama Tuhan. Jadi mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan itu adalah suatu konsep yang satu, ya. Jadi tidak hanya sekedar membangun mezbah, membakar korban, berdoa, tetapi juga apa? Memanggil nama Tuhan. Apa maksudnya memanggil nama Tuhan? Jadi Abraham memanggil nama Tuhan itu adalah bagian dari imannya, yaitu hanya Tuhan yang akan menuntun dia, ya. Dia hanya menyerahkan semua rencananya kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah memanggil dia. Itu diteruskan kepada Ishak, ya. Itu juga diteruskan kepada Ishak. Dalam Kejadian 26 ayat 25, kalau kita baca di situ, Kejadian 26 ayat 25, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Jadi sebagaimana ayahnya memberi contoh untuk mendirikan mezbah dan memanggil nama Tuhan, itu juga yang dilakukan oleh Ishak. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ.
Itulah yang dilakukan oleh siapa? Oleh Ishak. Kemudian kepada keturunannya yang lain, Yakub. Kejadian 33:20, ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah, ialah Allah Israel, ialah Allah. Ini dia mendirikan mesbah ini setelah dia berdamai dengan abangnya ya. Setelah dia berdamai dengan abangnya, dia merasakan kelegaan yang sebelumnya dia merasa sangat terbeban. Dia sangat terbeban dengan kesalahannya, sehingga dia bergumul dengan Tuhan, dan Tuhan memberi kemenangan kepadanya. Pada waktu Tuhan memberi nama kepadanya Israel, maka sebagai rasa syukur karena dia sudah dipelihara oleh Tuhan, ya, bisa berdamai dengan kakaknya, abangnya, maka dia mendirikan mesbah dan menamainya Allah Israel, ialah Allah. Ya. Allah Israel ialah Allah. Allah pemenang ialah Allah. Kejadian 35 ayat 2 dan 3. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mesbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ini pekabaran rohani bagi kita adalah sebagaimana bangsa-bangsa kafir di sekitar Yakub atau bangsa Kanaan itu, mereka juga mendirikan mezbah, tetapi yang dikorbankan kepada yang mereka lakukan itu adalah untuk dewa-dewa, ya, untuk Baal-Baal mereka. Maka Yakub mengatakan kepada orang yang bersama-sama dengan dia, ya, supaya mereka menjauhkan dewa-dewa asing, ya. Jangan mendirikan lagi apa? Jangan menyembah dewa-dewa asing. Dan sebagai gantinya adalah membuat mesbah bagi Allah. Mereka pergi ke Betel, kemudian Yakub membuat mesbah bagi Allah. Kenapa? Karena dia merasa berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan sudah melepaskan dia dari masa kesesakan, ya, dari masa kesesakan. Pekabaran rohani bagi kita adalah umat-umat Tuhan dihadapkan dengan dewa-dewa asing sekitar kita, ya. Ya, ini dewa-dewa asing yang ada di sekitar kita di zaman modern ini bukan lagi seperti dewa-dewa asing di zaman Yakub, ya, yang berbentuk patung dan sebagainya, batu dan sebagainya, pohon dan sebagainya, tetapi dewa-dewa yang ada sekarang ini sudah semakin menarik, ya, sehingga tidak lagi kelihatan sebagai dewa, sehingga banyak yang terjerat di dalamnya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu adalah dewa? Hanya melalui firman Tuhan. Hanya melalui firman Tuhan dan nasihat firman Tuhan kita bisa bisa melepaskan dan menjauhkan diri dari dewa-dewa asing, apalagi bagi anak-anak kita, ya. Ya, itulah lingkungan yang ada bagi umat-umat Tuhan. Ya, dewa-dewa itu tetap ada, tetapi kita bisa menjauhkan itu, ya. Kita tidak bisa, dewa-dewa ada di sekitar kita, tetapi kita bisa menghindar dari dewa-dewa itu, seperti yang dinasihatkan oleh Yakub kepada anak cucunya. Kemudian yang kedua apa? Langkah kedua adalah mendirikan mezbah. Membuat mezbah. Membuat mezbah dalam keluarga itu adalah penangkal bagi dewa-dewa asing bagi anak-anak kita, ya. Bagi anak-anak kita, keluarga kita akan apa? Akan terhindar dari dewa-dewa asing. Dewa-dewa asing yang ada di hadapan kita.
Kemudian yang ketiga, umat-umat Tuhan suatu saat akan menghadapi masa kesesakan Yakub, ya. Masa kesesakan yang biasanya disebut sebagai masa kesesakan Yakub. Ya. Jadi sebagaimana Yakub merasakan kesesakan hidupnya karena sudah berdosa kepada Tuhan, sudah berdosa kepada abangnya, maka penyesalan yang luar biasa membuat dia rasanya mau mati, tetapi dia apa? Dia menang karena apa? Karena dia berharap dan bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberikan kemenangan baginya. Jadi bagi kita juga, saat kita menghadapi masa kesesakan dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam jemaat, atau dengan siapa saja, kita mungkin mengalami kesesakan dalam hidup ini, jalan satu-satunya adalah apa? Datang kepada Tuhan melalui mezbah, baik pribadi maupun keluarga. Ya. Hasilnya adalah apa? Dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Jadi Yakub sudah dilepaskan dari masa kesusahannya, dan Tuhan apa? Menyertai dia di jalan yang Tuhan tunjukkan bagi dia. Itulah makna daripada mendirikan mezbah. Ya. Kemudian kita datang kepada Musa. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Mungkin kita masih ingat peristiwa ini ya, karena kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu dalam Keluaran 17. Ya, ini terjadi pada saat Yosua berperang dengan orang Amalek. Ya, pada saat Yosua berperang dengan Amalek, pada waktu Musa dan tua-tua menonton dari atas gunung, terjadi bolak-balik, ada kalanya kalah, ada kalanya menang orang Israel. Tapi pada waktu Musa mengangkat tangannya, orang Israel menang. Dan setelah orang Israel mengalahkan, setelah Yosua dan bangsa Israel mengalahkan bangsa Amalek, maka Musa mendirikan mezbah. Dia berterima kasih kepada Tuhan karena apa? Tuhan sudah memberi kemenangan bagi mereka. Lalu dia namanya apa katanya situ? Tuhanlah panji-panjiku. Ya. Ayat 16. Dia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, ini panji atau banner ya. Ya, jadi dari dulu sampai sekarang itu panji atau banner itu selalu ada, selalu dikibarkan itu, selalu dikibarkan. Karena panji atau banner itu merupakan lambang kekuatan, sumber pertolongan, ya, dan perlindungan. Panji itu juga kalau diangkat tinggi-tinggi, makanya panji itu selalu di depan suatu pasukan, itu selalu diangkat, maksudnya untuk membangkitkan semangat, ya, untuk membangkitkan semangat. Yaitulah makna fungsi dari panji atau banner. Tetapi bagi Musa, panji itu adalah apa? Panji itu adalah kekuatan Tuhan, ya, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan semangat, ya, semangat yang Tuhan berikan supaya apa? Jangan putus asa saat menghadapi kesulitan, saat menghadapi krisis, ya. Itulah makna rohani dari panji, sebagaimana yang dikatakan oleh Musa. Kita mungkin boleh ulangi. Tuhanlah panji-panjiku, ya. Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Jadi pada saat kita menghadapi kesulitan, tangan kita arahkan kepada Tuhan, ya. Tangan kita arahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan akan menolong, Tuhan akan apa? Tuhan akan membantu. Ya.
Sekarang bagaimana dengan Yosua? Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Itu dalam Yosua 8 ayat yang ke-30, 34 dan 35. Ayat 34. Sesudah itu dibacakanlah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutuknya, sesuai dengan segala apa yang tertulis di dalam kitab hukum. Ayat 35. Tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaat Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Apa yang dilakukan oleh Yosua pada waktu dia ada di Gunung Ebal, dia mendirikan mezbah, ya. Selain dia mendirikan mezbah, maka aktivitas lain yang dilakukan adalah membacakan segala perkataan hukum Taurat. Membacakan segala perkataan hukum Taurat sesuai dengan segala apa yang tertulis di dalam kitab hukum. Jadi tidak hanya sekedar membangun mezbah, tetapi harus dia ikuti dengan apa? Dengan membacakan firman Tuhan kepada seluruh bangsa Israel. Dan pada waktu dia membacakan seluruh firman Tuhan, ayat 35, tidak ada sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaat Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Dengan kata lain bahwa firman Tuhan itu dinyatakan dengan tuntas. Jadi tidak pilih-pilih, ya. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan jangan pilih-pilih, ya, sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan keinginan seseorang, tidak. Tetapi Yosua dia melakukan apa? Jadi sampai kepada sangat detail dibacakan, ya. Sangat detail dibacakan kepada seluruh jemaat, bukan cuma kepada jemaat, tetapi juga kepada perempuan-perempuan, anak-anak, dan kepada pendatang. Jadi semua kelompok orang yang ada, semuanya mengerti apa yang dikatakan oleh siapa? Oleh Yosua dari firman Tuhan. Manakala kita membaca firman Tuhan, Tuhan katakan jangan tambah, jangan kurang, jangan menganan, jangan mengiri, ya, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Artinya apa? Ya, harus ikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan disunat, jangan dipotong, jangan dilangkah-langkahi. Itu maksudnya, ya. Karena dengan memotong, melangkah-langkahi firman Tuhan sesuai dengan keinginan kita, ya. Karena ada orang membaca firman Tuhan kan pinginnya yang begini, itu bisa menyesatkan kita, ya. Ikuti teladan Yosua. Jadi ini juga ditujukan mungkin kepada pemimpin-pemimpin di dalam jemaat, supaya apa? Saat membawakan firman Tuhan harus apa? Harus tuntas. Tidak ada yang dilangkah-langkahi. Tidak ada yang dilangkah-langkahi. Salah satu rahasia kesuksesan berkat dan penyerahan Tuhan dalam kehidupan para pahlawan iman adalah mezbah doa. Ya. Nuh, Abraham, Ishak, dan Yakub selalu memprioritaskan membangun mezbah kemanapun mereka pergi. Bahkan sebelum mereka membangun tempat tinggal atau membangun kemah. Jadi dalam aktivitas kita juga belajar kita untuk apa? Kita belajar untuk mendahulukan mezbah, ya. Mendahulukan mezbah sebelum kerja, sebelum tidur. Bangunlah mezbah di tempat kita, ya, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Sebagaimana yang dilakukan oleh para pahlawan iman. Seperti yang kita sudah pelajari tadi, baik Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, sebelum mereka membangun
tempat tinggal mereka, mereka sudah membangun mezbah dulu, ya. Kita tidak kita tidak seperti mereka lagi, ya. Karena mezbah di zaman Perjanjian Lama adalah salah satu fungsinya adalah mengorbankan sebagai apa? Sebagai korban. Sejak Adam dan Hawa dan sampai kepada Yesus mati, maka korban di atas mezbah itu sudah batal, ya, tidak dipakai lagi. Tetapi bukan berarti mezbah itu juga batal. Mezbah tetap ada, ya. Mezbah tetap ada. Apa yang dikatakan oleh Nyonya White dalam Eternity Past, Abraham menunjukkan contoh yang mulia, hidupnya berakar pada doa. Dimanapun ia mendirikan kemahnya, mezbah selalu ada di sampingnya. Ia memanggil semua orang di perkemahannya untuk mempersembahkan korban pagi dan petang. Dimanapun ia mendirikan kemahnya, mezbah selalu ada di sampingnya. Apa maksudnya? Ketika tendanya dibongkar, mezbah itu tetap ada. Ya. Jadi pada saat dia mau berpindah atau mengembara lagi, maka tendanya yang dibongkar, tetapi mezbah itu tetap apa? Tetap ada di situ. Ya, jadi mezbah itu menjadi batu tugu, ya itu. Jadi mezbah itu sekarang menjadi tugu peringatan. Supaya apa katanya? Supaya para pengembara Kanaan menerima instruksi dari Abraham, dan setiap kali salah satu dari mereka melihat mezbah yang didirikan Abraham, ia akan berdoa di sana dan menyembah Allah yang hidup. Jadi mezbah yang ditinggalkan oleh Abraham itu menjadi tugu, tidak hanya tugu peringatan, tetapi tugu bagi orang-orang yang melewati tempat itu juga, ya, termasuk orang-orang Kanaan. Di sini katakan karena dia berkeliling Kanaan, jadi dia sudah memberi instruksi atau pernyataan bahwa kalau kalian melihat mezbah yang saya bangun, maka jangan lupa apa? Berdoa di sana dan menyembah Allah yang hidup. Ya. Jadi ini tujuan Abraham adalah mengalihkan orang-orang Kanaan dari apa? Menyembah dewa-dewa, menyembah Baal. Jadi saat mereka melihat mezbah, ya, katakanlah mezbah bekas, ya, batu yang tersusun itu, maka mereka apa? Diingatkan untuk apa? Berdoa di sana dan menyembah Allah yang hidup. Ya. Jadi itulah terang yang ditinggalkan oleh Abraham melalui mezbah. Bagi kita, mezbah doa dan firman berbicara mengenai kehidupan doa, pujian dan perenungan firman yang dilakukan bersama di dalam keluarga atau secara pribadi. Ya. Mezbah adalah lambang dari kehadiran Allah dalam hidup kita. Mezbah adalah lambang kedekatan kita dengan Tuhan. Mezbah adalah lambang penyerahan diri kita kepada Allah. Mezbah adalah tempat kita mempersembahkan korban yang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi kita masih berkorban, ya, tetapi bukan lagi korban lewat binatang atau domba seperti zaman Israel lama, ya, tidak lagi, ya. Mezbah adalah lambang dari pemberkatan Allah dalam keluarga dan diri kita. Mezbah tidak lepas dari doa dan firman Tuhan. Doa adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah sarana Allah bekerja dengan cara yang ajaib. Doa adalah sarana di mana Allah menjawab setiap kebutuhan keluarga. Jadi mezbah dan doa dalam keluarga menjadi sangat penting. Makanya kita sebelum menghadapi tahun 2023, kita diarahkan untuk apa? Kembali kepada mezbah dalam keluarga, ya, doa, ibadah, dan firman Tuhan di dalam keluarga. Alasan para tokoh iman
membuat mezbah adalah agar Tuhan hadir menyertai dan menjawab doa-doa mereka. Jika Allah hadir, Dia akan menjadi kepala yang mengatur, memimpin dan memberkati keluarga kita. Kehadiran Tuhan akan mengubah keadaan seburuk apapun menjadi indah dan penuh mujizat. Karena itu kita pun harus membangun mezbah doa, di mana Allah dapat hadir dan memberkati keluarga kita. Kemudian mezbah itu adalah bukti kesatuan dan kesehatian dalam Tuhan. Mezbah dan doa dalam keluarga adalah wadah untuk mempersatukan dan membina keluarga dalam terang Tuhan. Tuhan Yesus berkata bahwa keluarga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan menghadapi kesulitan apapun. Tetapi kesatuan dan kesehatian yang kuat akan mendatangkan kemenangan dalam keluarga. Mezbah dan doa dalam keluarga merupakan sarana yang paling erat untuk mempersatukan roh dalam keluarga. Efesus 4 ayat 3. Disinilah ayah dan ibu serta anak-anak bersatu dalam doa dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup bagi mereka. Ini salah satu masalah dunia sekarang ini, ya, adalah perpecahan dalam keluarga, dan itu semakin semakin viral itu, ya. Ini semakin menjadi-jadi itu. Tetapi bagi umat Tuhan itu akan terlindungi dengan mendirikan mendirikan mezbah, ya. Jadi dengan mendirikan mezbah itu akan memberikan membawa kesatuan dan kesehatian ibu, bapak, anak di dalam Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, mezbah dalam keluarga adalah bukti perlindungan dan pembelaan Tuhan atas keluarga. Ya. Mezbah dan doa dalam keluarga sebagai bukti bahwa Allah melindungi kita dari serangan iblis atas keluarga. Bila keluarga kita tidak berdoa, maka iblis akan menyerang dan berusaha menghancurkannya. Kehancuran keluarga, kesulitan ekonomi, sakit penyakit, dan kenakalan remaja terutama sekali disebabkan oleh pekerjaan iblis. Ya. Merusak apa? Merusak hubungan dalam keluarga. Hal ini tidak bisa diatasi dengan pendidikan, nasihat, tidak bisa diatasi dengan ekonomi ataupun oleh psikiater, melainkan perlu kuasa supranatural yang dari Tuhan, ya, yang dari Tuhan. Itulah perlindungan umat-umat Tuhan, keluarga-keluarga pada akhir zaman ini. Itulah sebabnya melalui 10 days of prayer, 10 hari berdoa ini kita kembali diingatkan, disegarkan supaya apa? Supaya jangan lupa mendirikan mezbah di dalam keluarga. Jangan lupa mendirikan mezbah dalam keluarga, karena setan semakin gencar untuk menyerang keluarga. Ada dua yang dia serang sekarang, ya. Hukum keempat dan hukum kelima. Itulah tumpuan setan sekarang, hukum keempat dan hukum kelima. Kalau hukum keempat dia gencar untuk menyerangnya, hukum kelima juga dia gencar untuk menyerangnya, ya. Dan itu sudah semakin terbukti sekarang. Jadi hari Sabat dan keluarga itulah sasaran setan sekarang ini. Itulah sebabnya kita terus semakin giat untuk untuk membangun mezbah dan doa dalam keluarga mulai hari ini. Kiranya Tuhan Allah menolong kita. Saya serahkan kembali